Salam sukacita bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di T180. Saudara, dalam hari-hari ini kita masih merenungkan dan belajar bersama-sama sebuah kata, yaitu ibadah. Doa saya biarlah saudara semakin mengerti, semakin mengenal, dan mengalami pencerahan yang membuat saudara dapat beribadah tiap-tiap hari kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Hari ini saya mau mengajak saudara melihat sebuah ayat yang menarik di dalam firman Tuhan, yaitu Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam dikatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu." Saudara, saya ingin kita semua mempunyai sebuah pengertian akan kebenaran firman Tuhan, yaitu apabila kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengabdi hidup kita kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus, bukan berarti jaminan supaya kita tidak mengalami pergumulan dan penderitaan hidup. Keadaan kita sebagai orang percaya tidak menjadikan kita imun terhadap penderitaan, saudara. Kita masih mengalami penderitaan dalam dunia ini. Namun, pengenalan kita akan Tuhan akan mengubah paradigma, akan mengubah pengertian kita mengenai penderitaan dan tantangan kehidupan yang nantinya akan menolong perjalanan iman kita dan membuat kita semakin dewasa. Nah, pada hari ini kita melihat bagaimana di dalam Hosea dikatakan, "Umatku binasa karena tidak mengenal akan Allah." Saudara, hidup kita kalau tidak mengenal Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya tersesat di dalam hidup ini. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Di dalam bahasa Inggris menarik sekali dikatakan, "My people are destroyed from lack of knowledge, because you have rejected knowledge, because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest, because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children." Ini dia, saudara. Kita lack of knowledge, kita tidak mengenal, kurang mengenal akan Tuhan, karena kita menolak untuk mengenal Allah. Ada sebuah sikap hati yang mungkin saudara tidak sadar, di mana kita sedang menolak untuk mengenal Allah. Sikap hati tersebut adalah ignorance. Ignorance, yaitu kita acuh, kita tidak peduli, tidak memperdulikan, dan kita acuh. Kita menjadi orang Kristen yang tidak memperdulikan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita acuh terhadap semua kebenaran firman yang kita dengar. Kita hanya jadikan itu sebuah entertainment di dalam telinga dan pikiran kita sesaat. Kita hanya jadikan itu sebagai, oh ya itu benar, dan kita menyetujui hanya sebatas pikiran dan pendengaran saja. Tapi kita tidak mau membuka hati, tidak membuka saluran dari pikiran kita kepada hati yang akan mengubah kehidupan kita. Kita ignore, kita tidak peduli terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini yang menjadi salah satu kunci mengapa kita sudah menjadi orang Kristen, mengapa kita sudah melakukan banyak hal buat Tuhan, memberi buat Tuhan, mengapa bahkan kita sudah melayani Tuhan, tetapi hidup kita masih bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang itu lagi. Kita masih berputar-putar jalan hidup kita seperti orang yang tidak mempunyai arah. Kita masih belum melihat sebuah kejelasan di dalam hidup kita, saudara. Anak-anak kita, pasangan hidup kita, atau mungkin masa depan kita, pekerjaan kita, ada sebuah hal yang kita masih belum mengerti. Itu disebabkan karena kita menolak, kita tidak memperdulikan akan firman Allah. Kita tidak mengizinkan firman Allah bekerja dalam hidup kita. Kita tidak mengizinkan firman Tuhan merubah paradigma kita, prinsip pandangan, pola pikir hidup kita, saudara. Kita tidak mengizinkan hal itu terjadi. Karena itu kita tidak dapat menjadi pelaku firman.
Karena kita masih ignore, kita masih tidak memperdulikan. Kita anggap bahwa iman kita hanya sebatas agamawi, sebatas seremonial, sebatas ritual saja. Kita tidak menarik the essence, sari-sari dari iman kita menarik masuk dalam hidup kita dan menjelma menjadi sebuah dasar yang kuat dalam hidup kita. Sore ini saya mau mengajak saudara, apabila kita ignore, kita masih tetap tidak memperdulikan dan acuh, maka kita akan tersesat di dalam hidup kita ini, saudara. Kita akan tersesat, orang-orang yang tersesat akan menjadi dua grup, orang yang berkompromi dengan dunia, dan yang kedua menjadi orang Kristen yang fanatik. Fanatik ini punya arti yang negatif, bukan radikal ya saudara. Orang yang berkompromi dengan dunia adalah dia menerima kebenaran firman Tuhan, tapi disesuaikan dengan pikiran kedagingan dia sebagai manusia. Disesuaikan dengan kemampuan dan kesukaannya dia. Disesuaikan dengan apa kata orang, disesuaikan dengan semua kondisi hidupnya, sehingga menjadi orang Kristen yang kompromi, tidak maju-maju hidupnya. Orang Kristen yang kedua, saudara, orang Kristen yang fanatik, orang Kristen yang selalu menjadi beban bagi gereja dan bagi orang percaya yang lain. Orang Kristen yang terlalu banyak mengumbar kata-kata Yesus dan segala macam hal-hal yang kelihatan rohani hanya sebatas verbal, omongan, dan wall di dalam Facebook atau Instagrammu saja, namun tidak terjadi di dalam hati. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Tuhan tidak ingin kita tersesat seperti dua jenis orang yang mengaku orang Kristen. Karena itu mari saudara kita bersungguh-sungguh menjadi orang percaya yang otentik, murid Kristus yang otentik, yang asli, yang sungguh-sungguh, yang genuine, dan yang tulus di hadapan Tuhan. Sudah pasti dia radikal. Radikal adalah mau membayar harga, all out, semua untuk Tuhan. Nah, saudara, itulah ibadah kita kepada Tuhan, yaitu kita mau hidup kita mengenal Kristus. Karena pengenalan akan Kristus akan membawa kita bertemu dengan Yesus, Sang Firman Allah tersebut. Doa saya biarlah hari ini kita makin diteguhkan, diberi semangat yang baru, dan dibawa kembali kepada jalur yang benar berdasarkan firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.